Pertanyaannya, akankah posisi Polri dirombak dengan munculnya berbagai isu tersebut agar tidak berulang lagi kasus-kasus seperti ini di kemudian hari? Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada sejumlah narasumber, ada anggota Komisi Hukum DPR RI, ada Bang Trimedia Panjaitan dari fraksi PD Perjuangan dan juga Habibur Rahman dari fraksi Gerindra serta Kabar Eskrim tahun 2008-2009 ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Saya ingin ke Bang Trimedia dulu yang menolak usulan dari Beni Kaharman. Bang Trimedia, mungkin bisa diinformasikan lagi kenapa Anda menolak usulan ini? Karena menurut saya kurang tepat ya kalau kita kemudian dari peristiwa Pak Sambo ini kita langsung mengusulkan Kapolri diganti. Karena sampai saat ini saya melihat bahwa Kapolri itu on the track mengerjakan untuk mengungkap, dan beliau juga tentu mempertaruhkan kapasitas beliau dan kepercayaan diberikan oleh Presiden Jokowi, dan beliau juga langsung Spartan ya sejak hari Senin diumumkan, kemudian menggelinding di masyarakat, langsung membuat tim sus sampai dia sudah 4 orang yang ditetapkan tersangka dan ada 83 orang yang diperiksa secara khusus oleh tim sus. Dan penetapan seorang tersangka yang jenderal berbintang 2 seperti Pak Sambo ini, yang juga mempunyai kedudukan sangat strategis sebagai Kadipropam, itu bagi saya bukan pekerjaan yang mudah ya untuk dilakukan seorang Kapolri. Dan beliau mampu dan mau melakukannya. Itu yang kita lihat. Okay. Yang kita lihat niat dari Kapolri melaksanakan perintah Presiden Jokowi mengungkap tuntas kasus pembunuhan Pak Sambo ini. Yeah. Dan dari situlah kita berharap Kapolri tetap dengan sikapnya seperti sekarang ini, dan itu yang harus kita dukung, bukan malah kita mengusulkan bahwa Kapolrinya perlu dinonaktifkan. Dan menurut saya hampir tidak ada tuh terminologi nonaktif, yang ada juga diganti. Karena itulah kita dorong habis ini Kapolri melakukan konsolidasi, kemudian melakukan bersih-bersih di internal, itu yang paling penting, serta 83 orang yang kena kode etik itu segera diproses. Pak Sambo apa hukumannya, supaya Polri ini jauh lebih maju menurut saya. Karena kalau seandainya dilakukan pemecatan kepada Pak Sambo, dan ini baru pertama kali terjadi menurut saya, karena biasanya Polri selalu menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Jadi kita berikan kepercayaan kepada Kapolri. Kedua, Mas, waktunya tidak strategis kalau mengganti Kapolri sekarang ini. Baik, Pak. Besok kan ada rencana untuk pemanggilan ya dari Kapolri untuk masalah kasus Sambo ini. Apa juga akan dibahas, akan coba didalami, karena kan ada isu soal kerajaan Sambo itu tadi, Pak? Saya kira besok ini kan memang sesungguhnya rapat rutin, karena kami baru masuk setelah reses tanggal 16 Agustus yang lalu baru masuk, tapi karena selama reses kita melihat kasus yang paling rame di Republik Indonesia ini adalah kasus Pak Sambo. Karena itu kita prioritaskan, dan kemarin kita sudah mengundang Kompolnas, dan kita berterima kasih Pak Mahfud mau hadir langsung, karena kehadiran Menko Polhukam itu di DPR bukan persoalan yang gampang. Biasanya harus ada rapat Komisi 1 dan 2 gabungan dan dipimpin oleh pimpinan DPR, dan Pak Mahfud mau hadir, ada Komnas HAM, ada LPSK, dan informasi-informasi dari ketiga institusi yang kita undang kemarin itu juga menjadi amunisi bagi kita untuk bahan-bahan pertanyaan kita kepada Kapolri besok. Baik, Bang Habibur Rahman, ini kan Bang Beni merasa pesimis bahwa apa yang dilakukan Sambo ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Ia khawatir ada jalan-jalan lainnya yang kemudian membackingi dia. Nah, apakah kemudian ini menjadi kekhawatiran yang sama dari Gerindra? Apa maksudnya
membackingi dalam konteks apa ya? Iya, maksudnya dalam kasus ini dia khawatir bahwa Sambo ini tidak bekerja sendirian, tidak mungkin Sambo bekerja sendirian begitu. Bahwa ada orang-orang lain di dalam Polri yang perlu diberesi lagi. Enggak, sehingga maksud ia saya butuh kan apa bekerja sendiri dalam konteks apa? dalam kasusnya, kasus pembunuhan Joshua ini Dalam untuk konteks menutupinya, apa? untuk Kalau menutupi kasus kasusnya. Perkara pembunuhan kan sudah jelas, sudah ceto ya, Ya. sudah ceto bahwa pelaku penembakan, kemudian yang memerintahkan, yang menyaksikan kan sudah jelas. Ya. Apa urusannya dengan backing-membacking? Ya, mungkin untuk agar lebih untuk penonaktifannya seperti apa? Kalau saya ingin bertanya seperti itu. Penonaktifannya untuk Kapolri ini apakah kemudian menjadi kekhawatiran yang sama atau ingin menjadi concern yang sama dari Gerindra? Setuju apa tidak? Enggak, jadi gini, salah pertanyaannya dikit ya kan. Jadi kalau kasusnya ini kan yang terjadi ini kan kasus pembunuhan ya. Kasus pembunuhan dan obstruction of justice. Pak Kapolri melakukan dual track penindakan. Yang pertama secara pidana, yang kedua secara etik. Secara pidana pelaku pembunuhan, orang yang memerintahkan, orang yang turut serta ditetapkan sebagai tersangka. Dalam konteks etik mungkin orang anggota kepolisian yang melakukan tindakan yang tidak profesional ditindak. Nah kemudian kalau ini melebar kemana-mana kita juga nggak tahu. Misalnya gini, kemarin Pak Beni menyampaikan pernyataan soal usulan penonaktifan Kapolri. Padahal kalau saya melihat ya tentu tidak konsisten dengan premis yang dia sampaikan sebelumnya bahwa kita ini semua dibohongi. Ya. Nah, ya dibohongi memang pada awalnya tanggal 8 sampai tanggal 11 memang kita semua dibohongi. Ya. Wajar ya kalau ada yang terkesan lambat dan lain sebagainya. Tapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Trimet kan on the track akhirnya. Mana ada sebelumnya dan di kasus-kasus lain dibentuk tim sus. Mana ada melibatkan institusi-institusi lain. Komnas HAM, Kompolnas, ya LPSK. Baik. Ya, lalu mana ada juga di perkara lain yang namanya otopsi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak luar. Ada dari TNI, dari pihak keluarga korban. Dan terakhir ya pelimpahan perkara yang cukup cepat menurut saya sudah mengarah ke P21. Nah itu sudah on the track. Jadi namanya fenomena oknum semua biasa ya. Di semua institusi pasti terjadi. Tapi yang paling penting bagaimana reaksi ya. Bagaimana mensikapi penyimpangan yang dilakukan oknum. Nah itu kalau kita bicara soal reaksi Pak Kapolri ini luar biasa. Dari grade 10 mungkin saya kasih 9 gitu loh. Kenapa? Responnya sangat tepat ya. Sehingga justru saya khawatir kalau Pak Kapolrinya bukan Mr. Sigit ya, Listio Sigit, apakah bisa sebaik ini? Ya, apakah bisa sebanyak itu puluhan orang dikandangin ya anggota ya, ada yang pelanggaran etik, ada yang pidana, apakah bisa seperti itu? Belum tentu. Belum tentu. Kalau bukan orang yang sangat cermat ya dan sangat tegas. Jadi orang untuk tegas itu kan perlu cermat. Jadi ke depan kita support saja yang sudah dilakukan. Yang paling penting itu jangan ada pembedaan, jangan ada diskriminasi. Yang salah dihukum ya, jangan ada yang dilindungi. Yang tidak ada kaitannya ya juga jangan dipersoalkan. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Kira-kira apakah dengan melihat bahwa kalau dikasih nilai 10, ini nilai Kapolri adalah 9. Tapi terlebih dari nilai 9 tadi, apakah ada hal yang harus dibenahi secara keseluruhan dari Polri dengan belajar dari kasus ini? Tapi nanti dijawab ya Bapak-Bapak. Usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.